Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa atharahu man iktafa. Kami hormati para masyayikh dan juga para asatidz yang kami hormati, juga Bapak Tor UNG yang alhamdulillah bisa bersama-sama kita malam hari ini. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita duduk di tempat ini dalam rangka kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu hadis yang dimana merupakan doa dari Rasulullah SAW. Bayangkan, doa ini doa yang senantiasa diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Muslim, Imam Ibn Hibban, Nabi berdoa, Allah inni as'alukal huda. Ya Allah, saya meminta kepadamu petunjuk. Hidayah itu sesuatu hal yang sangat mahal. Imam Asy-Syatibi beliau mengatakan dalam sebuah perkataan yang sangat indah. Beliau mengatakan min alamatis sa'adah, di antara tanda-tanda kebahagiaan apa? At-taysir fil ibadah wal khair, yaitu dimudahkan kita untuk melakukan ibadah dan kebaikan. Kita datang ke tempat ini bukan karena kita kuat. Kita datang ke tempat ini bukan karena kita suka dengan kebaikan, tidak. Tetapi kita datang di tempat ini benar-benar karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kuat namun tidak mampu melangkahkan kaki mereka ke tempat-tempat ini, maka bersyukurlah kita hadir di tempat ini menghadiri ihtifal Nabi Muhammad SAW Arba'in An-Nabawiyah. Ini sebuah kehormatan yang sangat besar kepada kita yang senantiasa menghadiri acara-acara yang demikian. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita. Allah mengatakan innaka la man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Bayangkan, orang yang kita cintai tidak bisa kita berikan hidayah. Walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi yang memberikan hidayah adalah bagi siapa yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, doa Rasulullah SAW apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa, ketakwaan. Ketakwaan, takwa itu para ulama menafsirkan dengan berbagai macam tafsir. Di antaranya juga Ali bin Abi Thalib mengatakan anta ja'ala bainaka wa bainallahi wiqayah alladzi harramallah. Takwa itu apa? Engkau menjadikan antara engkau dengan Allah ada pembatas, wiqayah alladzi harramallah, yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, wal afaf, kehormatan diri. Kehormatan diri ini kita jaga. Yang pertama, kehormatan diri kita, kehormatan diri ulama, kehormatan diri para habaib. Di zaman sekarang sudah mulai beredar adu domba antara ulama dengan habaib. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, luhumul ulama masmumah, dagingnya para ulama itu beracun. Pewaris para ulama itu, para ulama membagi tiga. Yang pertama adalah warithul jasadi, pewaris dari sisi jasad, dari sisi nasab.
Yang kedua, pewaris dari sisi ilmu, dan yang ketiga, pewaris dari sisi ruhi. Dari sisi jasad, di mana kita melihat dari sisi bagaimana siapapun dia, orang Arab kita harus hormati. Karena kata Rasulullah SAW, man sabba ahla baiti faqad harramallahu alaihi jannah. Barang siapa yang mencela keluargaku, yang mencela orang-orang, kata Rasulullah apa? Faqad harramallahu alaihi jannati. Maka Allah akan padanya surga. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, pewaris para nabi dari sisi ilmu. Inilah yang dijaga oleh ahli fikih, ahli hadis. Kata Rasulullah SAW, innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinara wala dirhama walakin warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Kata Rasulullah SAW, innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, sesungguhnya ulama itu tidak, para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin warathul ilma, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, sungguh dia mengambil warisan yang paling tinggi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah pewaris dari sisi ruhi. Ruhi yang dimaksudkan adalah pewaris dari sisi wali-wali Allah. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, al-wilayatu alfu abwabin. Kewalian itu ada 1000 tingkat, ada 1000 pintu, 1000 maqam. Awaluha al-karamah. Awal itu adalah kekeramatan. Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, doa Rasulullah SAW, al-ghina. Al-ghina bukan hanya saja kecukupan dari sisi mal, harta, tapi al-ghina al-qalb, kecukupan merasa cukup di hati. Karena kadangkala seseorang mengukur kekayaan itu dengan harta. Allah abadikan dalam surah Al-Fajr bagaimana orang yang mengukur sesuatu itu dengan materialistis. Fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun manusia ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kepadanya, fa akramahu wa na'amah, Allah memberikan kemuliaan kepadanya dan memberikan kenikmatan kepadanya, mereka mengatakan apa? Fa yaqulu rabbi akraman. Sungguh Allah memuliakan kepadaku. Wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia yang lain ketika rezekinya itu diberikan pas-pasan, mereka mengatakan apa? Fayaqulu rabbi ahanan. Sesungguhnya Allah menghinakan kepadaku. Karena apa? Karena ukurannya adalah harta. Ada harta abang disayang, tidak ada harta abang ditendang. Ya, jangan mengukur sesuatu dengan harta, jangan mengukur sesuatu itu dengan dari sisi yang lainnya, tapi ukurlah sesuatu itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga manfaat. Kalau benarnya maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya maka itu datang dari syaitan laknatullahi alaih, dan dari diri saya pribadi saya mohon maaf yang sebesarnya. Sekian, wallahu a'lam bishawab, wallahul musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.